1 minggu kemudian, ya setelah kejadian seminggu yang lalu di rumah sakit, saat Fana tidak diperbolehkan untuk masuk menemui Lereng, kini Lereng sudah boleh pulang, namun masih berada di rumah Pak Tundra untuk recovery. Dan sejak itu juga, Lereng tak pernah lagi bertemu Savana, karena memang Pak Tundra yang melarangnya, dan juga mengusir putranya sendiri. Jujur, ada rasa bersalah pada Lereng, dan menyalahkan diri sendiri sampai membuat hubungan bapak dan anak menjadi renggang seperti ini. Bahkan, Pak Tundra juga tak mengizinkan Fana masuk ke rumahnya sendiri, apalagi mencoba menemuinya. Ya, meski keduanya tak lagi bertemu, tapi Lereng masih menerima banyak pesan dari Savana yang selalu ia abaikan, seperti saat ini. Fana lagi-lagi mengirimkan pesan pada Lereng. Om, Fana tahu, Om selalu membaca pesan Fana. Fana minta maaf, Fana menyesal. Fana tidak akan ikut campur urusan kalian. Fana janji. Ya, meski berkali-kali Fana mengirimkan pesan, namun berkali-kali pula Lereng mengabaikannya. Rasa kecewa pada hati Lereng membuat Lereng trauma untuk bertemu Fana. Lereng takut jika ini hanya sandiwara. Belajar dari sebelumnya, akting Savana sungguh luar biasa. Di depan Pak Tundra dan di depan Lereng. Saking luar biasanya, sampai Lereng hampir saja kehilangan nyawanya. Ya, ini sudah kedua kalinya Fana mengerjainya. Lereng tak akan percaya begitu saja, dan jangan sampai kejadian untuk yang ketiga kalinya. Lereng sudah mantap dan sudah berjanji pada dirinya sendiri jika setelah ini Lereng tak akan berurusan dengan Pak Tundra dan Savana lagi. Apalagi bocah ingusan itu tak hanya hampir menghilangkan nyawanya, tapi juga merugikan dirinya, merugikan pekerjaannya, dan benar-benar menyita waktunya. Lagi-lagi Lereng tak mau terbawa oleh keluarga ini. Kedekatan dan kehangatan yang sebelumnya pernah terjalin antara Lereng dan Savana sebelumnya kini seketika menjadi berubah menjadi kebencian. Bahkan jujur, Lereng yang sempat tertarik pada ketampanan Fana yang kini beranjak remaja itu kini pudar dan berubah menjadi rasa marah dan kecewa. Beruntung rasa marah dan kecewanya itu tak membuat Lereng berniat melaporkan Fana dan teman-temannya ke polisi. Lereng masih punya hati nurani, meski Fana hampir membuatnya mati. Di kantor Pak Tundra, siang ini ketika jam makan siang, Pak Tundra buru-buru hendak pulang dan tidak sabar menemui Lereng yang kondisinya sudah mulai pulih. Namun entah kenapa, beberapa hari setelah Lereng sadar, Pak Tundra merasakan ada yang berubah dari sikap Lereng padanya. Namun Pak Tundra menyadari jika ini semua pasti karena Fana. Dan perubahan sikap Lereng itu membuat Pak Tundra semakin membenci putranya sendiri. Fana benar-benar bikin malu. Pak Tundra benar-benar malu pada Lereng. Beruntung Lereng memaafkan kelakuan Fana, meski Pak Tundra tetap melarangnya bertemu Fana. Bahkan Lereng sendiri yang memohon agar Pak Tundra memaafkan Fana dan berdamai. Lereng benar-benar berhati besar. Di sekolah Fana sendiri, bel tanda pulang sekolah berbunyi dan semua murid-murid mulai satu persatu keluar kelas untuk pulang. Namun Fana masih diam di bangkunya dan sibuk dengan handphonenya. Sampai Farhan geleng-geleng, bahkan sampai Iye yang beda kelas dan datang itu menghampirinya. Namun Fana masih fokus pada layar HP-nya, menonton kembali video Lereng yang masih tersimpan di gubuk itu. Fan, teriak Iye dari pintu. Denim dan anak-anak ngajak jalan noh, kopdar, lo ikut gak? Si Jambrong ikut noh, gue kagak. Gue mau pulang, mau tidur, serah gue mau dipecat kek, gue gak peduli. Gue gak ikut, lo pulang duluan aja. Ya udah. Van, mending lo pulang ke rumah gue aja. Sampai kapan lo tinggal sama Ye? Toh Om Tundra sekarang udah gak nyariin lo lagi ke rumah gue. Nyariin atau gak nyariin, untuk sementara waktu lebih aman di rumah Ye. Lo nginep aja di rumah Ye biar rame. Kan masih bisa slip callan sama Farah dimanapun berada. Iya sih. Emang sampai kapan lo numpang di rumah Ye? Lo kan masih punya saudara. Lo masih bisa tinggal di rumah Om Fatur. Bukan masalah di mana gue tinggal. Masalahnya, bokap gue peduli nggak? Nyariin nggak? Khawatir nggak sama anaknya? Tapi buktinya, sampai saat ini dia nggak peduli sama gue. Padahal gue udah mencoba untuk bertemu baik-baik ke rumah maupun ke kantor meminta maaf. Tapi Bapak
tak mau bertemu. Bahkan gue udah kayak penjahat aja. Mau ketemu bokap gue sendiri, ditahan. Udah kayak maling, dihadang, bahkan diusir. Om Fatur dan Tante Mary bilang bapak sayang sama gue. Tapi mana buktinya? Mereka berdua bilang jangan diambil hati. Tapi nyatanya bikin sakit hati. Iya, gue ngerti apa yang lo rasain. Sabar ya bro. Apapun yang terjadi, gue selalu ada buat lo. Gue tahu itu. Thanks. Di perjalanan, di rumah Pak Tundra sendiri, setelah mengajak Lereng keluar untuk makan siang bersama, Pak Tundra kini mengantarkan Lereng kembali ke rumahnya. Jujur, Pak Tundra sedih karena malam ini juga keduanya harus berpisah. Karena harus merelakan Lereng terbang kembali ke Bali. Karena harus kembali bekerja, sudah banyak klien yang menunggunya. Bahkan gara-gara Fana, Lereng harus mengcancel beberapa klien pentingnya. Beruntung klien Lereng mengerti dan memahami. Tak ada yang berani komplain pada Lereng. Aura karismatik Lereng mampu menaklukkan semua klien-kliennya. Bukan Lereng yang takut kehilangan klien, tapi justru klienlah yang tak mau kehilangan seorang Lereng. Itulah kelebihan Lereng, termasuk Pak Tundra yang jatuh cinta namun tak mampu mengikatnya. Apalagi dengan kejadian saat ini yang menimpa Lereng karena ulah putranya. Benar-benar membuat Pak Tundra malu dan tak enak. Beruntung Lereng mau memaafkan. Jujur, ada ketakutan yang Pak Tundra rasakan. Takut-takut jika kelakuan Fana akan berpengaruh pada keduanya. Baik berpengaruh pada servis Lereng, pada sikap dan perilaku Lereng. Juga berpengaruh kepada hubungan keduanya ke depannya. Semoga saja kecemasannya itu tidak pernah terjadi. Pak Tundra yakin, di luar dari pekerjaannya, Lereng orang baik. Bahkan sebelumnya, Pak Tundra sempat tak menghubunginya dan sempat menghilang beberapa tahun akibat sedih karena kehilangan istrinya pun Lereng tak marah dan bersedia saat Pak Tundra mencoba untuk menghubunginya kembali. Ya, Pak Tundra yakin sikap dingin Lereng saat ini hanya karena kelakuan Fana. Namun Pak Tundra yakin lambat laun semua akan berjalan kondusif. Ya, mobil Pak Tundra pun sampai. Sedari tadi Pak Tundra tak ingin banyak bicara. Sengaja memang menunggu Lereng yang memulai pembicaraan. Pak Tundra ingin membuat Lereng nyaman. Dan sejujurnya Lereng merasakan sikap Pak Tundra kepadanya. Lereng pun tersenyum pada Pak Tundra yang kini membukakan pintu mobil dan keduanya pun keluar. Ya sudah, Bapak langsung kembali ke kantor. Kamu istirahat saja ya. Nanti malam biar Bapak sendiri yang antar kamu ke bandara, ucap Pak Tundra sembari mengelus pundak Lereng. Pak, aku ingin bersamamu. Sebentar saja, ucap Lereng menatap Pak Tundra dan Pak Tundra pun tersenyum hingga kemudian Pak Tundra seketika merangkul Lereng dan keduanya pun masuk ke dalam rumah. Melewati 2 orang bodyguard yang masih standby diutus Pak Tundra untuk menjaga Lereng. Ya, Pak Tundra dan Lereng pun kini berjalan menuju kamar Pak Tundra. Dan begitu keduanya masuk, brak, Lereng menutup pintu, lalu tiba-tiba membuka seluruh pakaiannya, kemudian mencoba membuka jas Pak Tundra. Lereng, jangan, kamu belum begitu pulih. Tidak perlu sayang, aku yang menginginkannya, karena aku yakin sebentar lagi pasti Bapak akan merindukanku. Apalagi nanti malam aku sudah tak ada di sampingmu. Lereng, ucapanmu seolah-olah kita tak akan bertemu lagi. Bapak mau kita lebih intens bertemu. Prioritaskan Bapak sebagai klienmu. Lereng hanya tersenyum. Dan begitu jas Pak Tundra beserta yang lain kini jatuh ke lantai, cups. Ya, keduanya pun bercinta. Pak Tundra melakukannya dengan cukup hati-hati, namun begitu sangat menikmati. Begitu juga Lereng. Lereng juga mencoba merasakan percintaan untuk yang terakhir kalinya bersama klien kesayangannya ini. Bahkan melihat perhatian Pak Tundra padanya membuat Lereng merasakan jika Pak Tundra lebih dari sekedar klien, bahkan lebih dari seorang kekasih. Lereng merasa nyaman pada Pak Tundra. Mungkin rasanya seperti jatuh cinta pada klien dudanya ini. Lereng juga tahu jika Pak Tundra tak hanya menganggapnya sebagai tempat melampiaskan hasratnya, tapi lebih dari itu, Lereng dapat merasakan jika Pak Tundra mencintainya.
Hanya saja Lereng tak mau berkomitmen dan masih memiliki prinsip kebebasan. Jujur berat jika Lereng harus meninggalkan dan memutus hubungannya dengan Pak Tundra. Namun, jika diteruskan, terlalu beresiko untuk Lereng. Lereng mulai merasakan kenikmatan bercinta kembali. Meski bekas rasa lebam masih sedikit terasa di lubangnya, namun karena Pak Tundra melakukannya dengan slow dan penuh hati-hati, membuat Lereng merasakan nikmat yang luar biasa. Baik Pak Tundra maupun Fana, dua-duanya sudah Lereng rasakan. Rasa senang, nikmat, dan juga kesakitan dan kekecewaan sudah Lereng rasakan dari kedua bapak dan anak itu. Namun bagaimanapun juga Lereng tetap bersyukur karena mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Fana dan Pak Tundra. Bahkan ketika Lereng baru sadar dari rumah sakit, Lereng sempat kepikiran untuk bertobat. Namun entah mengapa terasa berat untuk meninggalkan pekerjaannya. Mencoba serius dengan perempuan pun ia tak mampu. Jujur Lereng tak satu dua wanita yang sempat dekat dengan Lereng, namun hanya sebatas klien. Jikalau serius pun Lereng tak mau membohongi dan mengecewakannya. Kasian dan tak tega jika mengetahui siapa Lereng sebenarnya. Ya, Lereng bingung. Jujur dalam hati Lereng ada keinginan dalam hati kecilnya untuk berubah perlahan-lahan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun Lereng bingung harus memulai dari mana. Sedangkan godaan yang datang selalu menggoda. Ah, Lereng, nikmat sekali. Maaf kalau Bapak sedikit kencang. Gak apa-apa Pak, Lereng menikmatinya kok. Jawab Lereng sembari keduanya kini berciuman dan berpindah ke dekat pintu jendela. Dan keduanya bercinta sembari berdiri dan menghadap view jalan raya di depan rumah. Hingga kemudian keduanya mendengar suara moge dan Fana pun datang. Keduanya sempat berhenti sejenak, apalagi ketika Fana terlihat mencoba masuk, namun ditahan oleh Pak Satpam dan dua orang bodyguard yang menghalau. Dan begitu Pak Tundra hendak mencabut batangnya, Lereng seketika menahannya, dan batang yang masih keras itu pun masih tertancap di lubangnya. Lereng, biarkan Bapak ngasih pelajaran sama dia. Jangan Pak, biarkan saja. Abaikan Fana dan fokus pada Lereng. Ucap Lereng dengan kedipan mata genitnya yang berhasil membuat Pak Tundra lebih memilih menikmati lubang Lereng daripada mengurusi savana. Ya, keduanya pun lanjut bercinta. Pak Tundra sama sekali mengacukan Fana. Lain dengan Lereng yang meski sedang menikmati sodokan Pak Tundra, namun diam-diam pandangan matanya memperhatikan savana yang kini sedang berdebat dan masih ngeyel ingin masuk rumah. Bahkan kini terlihat Pak Yanto yang keluar menghampiri Fana. Dan di luar gerbang sendiri, Fana masih tetap mencoba masuk, namun tetap saja tak diizinkan. Padahal Fana bisa melihat mobil bapaknya sedang terparkir, dan pastinya ada bapaknya dan Lereng di dalam. Pak Yanto, gue mau masuk. Gue mau ketemu bapak sama Om Lereng. Tolong bilangin mereka Pak. Maaf Mas, Bapak bener-bener pesan. Mas Fana bener-bener gak boleh masuk. Gimana ya Mas? Saya udah ngerayu dari kemarinan, tapi tetap gak ngasih. Pak, Bapak, Fana tahu Bapak dengar. Fana minta maaf. Izinin Fana masuk. Ya, Fana berteriak kencang, namun percuma. Bapaknya tak mempedulikannya, bahkan sedang masih asik menggenjot kucingnya. Dan di dalam kamar Pak Tundra sendiri, sejujurnya baik Pak Tundra maupun Lereng dapat mendengar teriakan Fana. Namun keduanya mencoba sama-sama mengabaikannya dan Lereng tak sengaja melihat pandangan savana itu tepat mengarah pada kamar Pak Tundra. Mata keduanya bertemu, namun terhalang tirai. Entah Fana melihatnya dengan jelas atau tidak. Yang jelas, Fana yang berhenti teriak itu kini menatap ke arahnya, sembari mengatakan sesuatu pada Pak Yanto. Kemudian Pak Yanto terlihat masuk ke dalam. Ah, sodokan Pak Tundra semakin kencang, tirai pun berguncang. Entah kenapa melihat Fana membuat Lereng mengingat kejadian di gubuk, yang membuat Lereng semakin benci. Ya, Lereng terkejut ketika Pak Yanto yang kini kembali dari rumah dengan membawa gitar pemberian Lereng untuk Fana. Rupanya Fana menginginkan gitar pemberiannya. Seketika rasa benci itu bercampur haru jadi satu yang membuat perasaan Lereng jadi campur aduk. Ya, hentakan Pak Tundra semakin terasa menancap-nancap hingga kemudian, cerot,
Brem, brem. Ya, motor Fana pun pergi meninggalkan rumah Pak Tundra dan Pak Tundra menggendong lereng dan merebahkannya di ranjang. Keduanya berciuman menikmati sisa-sisa kenikmatan yang baru saja direngkuh. Di rumah Ye sendiri, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Bisa-bisanya setelah pulang sekolah tadi, Ye ketiduran sampai kebablasan bahkan dengan masih memakai seragamnya. Hingga kemudian, Ye akhirnya terbangun karena merasa tubuhnya ketindihan. Ditambah suara dengkuran yang berisik, apalagi kondisi lampu mati karena lupa dinyalakan. Ye panik hingga kemudian, setan! Ceklek, lampu menyala. Ye terkejut ketika ternyata Jambrong yang menyalakan lampu di kamarnya. Ini gue, bukan setan. Lo ngapain di sini? Lah, kan kita sama-sama ketiduran. Gimana sih lo? Emang kita tadi tidur bareng? Bukannya lo ikut anak-anak kopdar? Kagak, gue males kalau lo nggak ikutan. Ya udah, gue nyusulin lo pulang. Pas gue kesini, lo udah ngorok. Mau bangunin kagak tega. Kelihatannya lo nyenyak banget. Pas gue ikut rebahan, gue ketiduran juga. Lo nggak ngapa-ngapain gue kan? Kagak. Ya elah, pakai megang-megang pantat segala. Emang gue ngapain lo? Lo cek sana pantat lo, jebol apa kagak? Yang enggak sih, kagak ada yang aneh. Tapi jangan-jangan lo ciumin gue lagi ya diem-diem. Kalau yang itu gue nggak tahu. Kok nggak tahu? Namanya juga lagi tidur. Bisa iya, bisa kagak. Namanya juga nggak sadar. Bisa aja ngigo. Alasan? Bukan alasan. Gue juga kagak tahu. Kalau iya, kenapa sih? Ih, najis. Gue mau mandi, mau wudhu, mandi wajib biar ngilangin najis. Mandi bareng yuk. Ogah, yang ada makin kotor gue, makin ternoda. Gue nodain juga loh. Di rumah Om Fatur. Ya, di rumah Om Fatur sendiri. Sepulang dari rumah Pak Tundra, Fana langsung ke rumah Om Faturnya yang cukup jauh dari rumahnya dan lebih dekat dengan pabrik. Ya, Fana memang sebelumnya jarang ke rumah Om Fatur dan Om Faturlah yang lebih sering ke rumahnya ketika ibunya masih ada dan jarang ke rumah ketika ibunya sudah meninggal dan hanya sesekali saja. Itu pun jarang bertemu Fana karena setelah kepergian ibunya, Fana jarang di rumah dan hanya ketika hari libur saja dan lebih sering kelayapan dan menginap di rumah teman-temannya. Dan malam ini, Fana lagi-lagi mengadu pada sikap bapaknya yang masih keras kepala dan masih tak mau memaafkannya. Fan, Om bilang apa? Sabar. Sampai kapan Om? Fana udah mencoba minta maaf. Harusnya dia sebagai orang tua berbesar hati memaafkan anaknya. Tapi dia lebih sayang pada Gigolo itu daripada Fana anaknya sendiri. Fana, iya Om, sorry. Tapi bahkan Fana sudah mencoba berkali-kali mengirim pesan pada Om Lereng untuk meminta maaf. Tapi keduanya sama aja, sama-sama mengabaikan Fana. Sudah berapa kali Om bilang, bapakmu itu tipe orang yang butuh waktu untuk meredakan emosinya. Ketika sedih karena kehilangan ibumu saja, butuh waktu untuk menghubungi Lereng kembali. Apalagi ketika adanya kejadian seperti ini yang benar-benar membuatnya marah. Tak semudah itu, Fana. Kamulah yang harus belajar bersabar. Ya sampai kapan, Om? Om gak tahu. Hanya bapakmu yang tahu. Bentar, Om ada telepon. Ya, ketika Om Fatur sedang mengangkat teleponnya, HP Fana juga berbunyi, tanda pesan masuk dari kaldera. Woi, kampret, ngapain kamu nemuin ibu? Cari ibu baru sana, jangan carper sama ibu temen sendiri. Bleh. Ya, seketika Fana tersenyum, lalu langsung mencoba memvideo call-nya. Namun Fana jengkel saat Dera merejeknya, lalu mengirimkan pesan lagi. Bentar, jangan nelpon, jangan video call, aku sibuk banyak pengunjung. Seketika Fana mengelus dada melihat kelakuan Kaldera yang menyebalkan itu. Jujur, Fana baru mengetahui dari Tante Mary jika sejujurnya Dera menyukai laki-laki. Fana shock, itu karena Dera selama ini tak pernah mengaku padanya. Fana jadi curiga, apa iya
Jika darah dari orang tua pecinta sesama jenis akan menurun pada anak-anaknya, apa itu berarti di dalam darah Fana juga sama? Tapi selama ini, Fana tertarik pada lawan jenis. Bahkan cinta pertamanya adalah kakak kelasnya. Hanya saja Fana tak dapat memilikinya. Bahkan belum ada lagi cewek yang berhasil menaklukkan hatinya. Pada Fani tetangga Dera pun Fana tak tertarik. Dan anehnya, salah satu orang yang berhasil membuatnya tertarik dan yang jujur tak disangka-sangka adalah justru Lereng, kucing bapaknya sendiri. Rasanya benci, namun ada rasa ketertarikan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lagi-lagi Fana kembali memikirkan Lereng. Dadanya kembali sesak. Rasanya belum puas bila belum meminta maaf secara langsung. Dan ini begitu menyiksa hatinya. Semakin lama, Fana semakin terbayang-bayang wajah tampan Lereng. Bagaimana Fana bisa tertarik pada laki-laki, apalagi kucing pemuas bapaknya sendiri? Entahlah. Ya, Dera lagi-lagi mengirimkan foto. Aku gak bohong ya, aku sibuk. Nih, resto rame. Ya, Fana hanya membacanya, sengaja menggoda Dera agar Dera kesal. Jujur Fana belum mau cerita pada Dera tentang masalahnya dengan bapaknya. Tiba-tiba Fana membatin dalam hati. Apa jangan-jangan Ibu dan Tante Mary menjodohkan kita berdua? Enggak. Ogah. Kenapa gue kepikiran sampai sana? Gak banget. Van, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Nah, gitu dong. Om kan seneng liatnya. Oh, gak apa-apa Om. Lagi chattingan sama Caldera. Om juga lama tak bertemu dia. Dia masih magang Om. Next, kalau dia balik, gue ajak ke sini. Fana, malam ini kamu menginap di sini saja sama Om. Siapa tahu bapakmu ke sini. Enggak Om, gue di rumah Ye aja. Kalaupun bapak ke sini, Fana harap dia nggak nyari atau kepo kabar Fana lewat Om. Tapi Fana maunya bapak nyari, hubungin Fana sendiri. Ya sudah, terserah kamu saja. Kalau ada apa-apa, telepon Om. Beres Om. Ya udah, Fana mau langsung aja. Mau jemput si Farhan dulu. Hati-hati Van. Ya Om. Ya, Fana pun langsung melaju ke rumah Farhan. Dan di jalan sendiri, lagi-lagi Fana masih memikirkan Lereng. Teringat wajah tampannya, teringat suara desahannya ketika menyebut nama Fana. Juga teringat-ingat empot-empotan lubangnya. Seketika Fana teringat-ingat ucapan Lereng lewat balasan pesannya sebelumnya saat Fana mengancamnya berbuat lebih. Jika Lereng masih tak mau menjauhi bapaknya. Namun bukannya Lereng takut dengan ancaman Fana, Lereng justru takut jika dia tak bisa menaklukkan berondong bernama Savana. Apa benar ancaman Lereng benar-benar terbukti saat ini? Rasanya hatinya bergetar mengingat kata-kata Lereng itu. Kata-kata yang keluar dari seorang mulut gigolo itu bak sumpah serapah yang menjadi nyata. Fana semakin tersiksa. Ingin sekali laju motornya berbelok menuju rumahnya dan kembali menghampiri Lereng. Namun percuma, buang-buang tenaga beradu dengan bodyguard bapaknya. Atau mungkin malam ini Fana diam-diam menyelinap masuk ke rumah bapaknya. Di rumah Pak Tundra sendiri, Lereng kini bersiap hendak ke bandara. Namun Lereng masih menunggu Pak Tundra yang hendak mengantarnya. Namun sudah setengah jam berlalu, Pak Tundra belum ada kabar. Lereng takut ketinggalan pesawat. Dan baru saja hendak menghubungi Pak Tundra kini menghubunginya. Sayang, maaf. Sepertinya Bapak tidak bisa mengantarmu. Bapak belum selesai meeting karena ada proyek besar. Sudah kuduga, gak apa-apa Pak. Ada Pak Yanto. Ya sudah, Lereng berangkat ya. Ini sudah hampir ketinggalan pesawat. Lereng, begitu sampai, kabari Bapak ya. Tentu saja. Ya sudah, hati-hati sayang. Terima kasih. Tut. Ya, Lereng pun menelpon Pak Yanto untuk naik ke lantai 2, membantunya membawa koper, dan Pak Yanto pun masuk. Ya Mas, udah siap? Siap Pak. Tolong bawa turun tas yang ini juga. Siap Mas. Ya, Pak Yanto pun turun membawa koper Lereng. Namun sebelum Lereng turun, Lereng memperhatikan kamar Pak Tundra. Mengingat kenangan-kenangan indah, bahkan kejadian yang baru saja terjadi bersama Savana. Lalu langkah Lereng berjalan masuk ke kamar Savana. Mengingat-ingat juga kejadian di kamar Fana.
Setelah itu menghela nafas besar. Hingga kemudian, brak, lereng menutup pintu kamar Fana dan turun ke bawah. Dan di bawah sendiri, lereng pamit pada Simbo. Setelah itu menghampiri Pak Yanto yang sudah menunggu dan membuka pintu mobil. Silakan Mas. Bo, pamit dulu. Ya Mas, hati-hati. Ya, lereng pun masuk ke mobil dan mobil pun melaju ke bandara. Lereng sempat memperhatikan rumah Pak Tundra yang cukup banyak kenangan sebelum ia benar-benar pergi. Namun ketika mobil yang membawa Lereng baru menuju keluar komplek perumahan mewah, brem, seketika baik Pak Yanto maupun Lereng melihat Savana. Dan Savana pun yang juga melihat mobil Pak Yanto keluar dengan membawa Lereng yang kini menutup kaca mobilnya saat ketahuan Fana. Fana segera berbalik dan mengejar mobil Pak Yanto. Dan di dalam mobil sendiri, Lereng panik dan menyuruh Pak Yanto untuk ngebut menghindari Fana. Gawat, Pak, buruan Pak. Ya Mas, ini juga ngebut, tapi juga harus hati-hati. Nanti kalau nabrak dan kita celaka gimana? Yang ada saya dimarahin Bapak. Ya, di luar sendiri, Fana tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi Fana melihat Lereng sedang tak bersama Pak Tundra. Mau kemana Lereng? Ini adalah kesempatan yang tepat untuk Fana menemui Lereng. Fana tak akan membuang-buang waktu lagi. Tak hanya hendak meminta maaf dan juga mengutarakan penyesalannya atas perbuatan yang sudah ia lakukan, tapi Fana juga ingin mengutarakan isi hatinya pada Lereng. Jika Fana tertarik pada Lereng, bahkan Fana yang tadinya masih memikirkan perasaan bapaknya dan awalnya juga berniat merelakan dan tak mau ikut campur hubungan keduanya, kini berubah. Lereng ingin bersaing dengan bapaknya sendiri untuk mendapatkan hati dan tubuh Lereng. Apalagi mengetahui sikap bapaknya yang keras dan egois, yang tak mau memaafkan anaknya dan lebih menyayangi Lereng. Jadi jangan salahkan jika Fana kini jadi anak pemberontak yang kini berani pada bapaknya sendiri. Ya, Fana yang awalnya dendam pada Lereng kini malah berganti dendam pada bapaknya sendiri. Sial, Fana kehilangan mobil Pak Yanto. Mobil itu berbelok ke kiri, ke arah jalan yang tak seharusnya. Namun bukan Fana, kalau orangnya mudah menyerah. Fana menyalip beberapa motor dan berani menyalip truk-truk besar tanpa memikirkan nyawanya sendiri. Yang ada di pikirannya saat ini hanya Lereng. Sungguh tidak masuk akal. Fana pun juga heran dengan apa yang ia alami sendiri saat ini. Dan dari jauh, mobil itu akhirnya kembali terlihat. Fana tersenyum. Fana tak akan melepaskan begitu saja. Motor Fana semakin dekat, namun terhalang truk besar dan sialnya motor Fana terjebak di lampu merah. Sedangkan mobil Pak Yanto berjalan lebih dulu. Fana semakin panik. Fana yang takut kehilangan Lereng itu kini nekat berani menerobos lampu merah. Bahkan Fana hampir beberapa kali menyerempet pengendara lain. Sampai-sampai beberapa pengendara lain juga mengklakson Fana. Namun Fana tetap mengejar. Hingga kemudi Fana dapat memepet mobil Pak Yanto, mengetuk kaca mobilnya, kemudian menghadangnya. Dan mobil Pak Yanto pun akhirnya minggir. Fana pun segera turun dari motornya dan menghampiri Pak Yanto yang keluar dari mobil. Pak, mana Om Lereng? Anu Mas, anu apa? Dan begitu Fana membuka pintu mobil Pak Yanto, seketika Fana terkejut ketika Lereng tak ada di dalam mobil. Pak, kemana dia? Anu Mas, maaf, Mas Lereng tadi turun dan naik taksi. Kenapa dibiarin? Pak Yanto diam ketakutan. Fana menendang mobil Pak Yanto sampai pesok dan lecet, lalu pergi dengan hati yang kecewa. Di rumah Ye sendiri, sembari menunggu Fana datang, Ye merasa kesal. Itu karena Jambrong lama sekali di kamar mandi. Ye yang heran itu seketika mengetuk kamar mandi. Brong, lo ngapain sih? Lama amat. Gue lapar nih. Nunggu si Fana sama si Farhan lama. Gue lapar mau cari makan. Bentar, belum keluar-keluar ini. Berak lo? Bukan. Terus ngapain? Bawel lo. Kalau pengen gue cepet, bantuin Gih. Sini masuk. Bantu apaan? Coli lo. Ye. Cerot. Wah, sinting lo ya. Lama gue tinggal juga nih. Ye, tunggu. Ya,
Ye yang kesal itu pun langsung mengambil kunci motor dan pergi meninggalkan Jambrong sendirian di rumah. Tidak mungkin Jambrong mengejar, namun hanya memakai handuk saja. Jambrong pun masuk ke kamar Ye, mengobrak-ngabrik pakaian Ye dan mengambil kaos dan celana Ye yang akan ia pakai. Dan begitu Jambrong sedang memakai pakaiannya, Fana dan Farhan baru datang. Fana yang terlihat kesal itu meletakkan tas berisi gitarnya di sofa, lalu terlihat mencoba menghubungi seseorang lewat HP Farhan yang membuat Jambrong penasaran. "Gimana, Van? Om Lereng udah pergi." "Hah? Terus gimana? Lu udah sempat ngomong?" "Nggak sama sekali. Dia kabur ngehindarin gue. Bahkan parahnya, nomor gue diblokir. Ini juga gue nyoba ngehubungi pakai nomor Farhan, tetap nggak direspon." "Van, lama-lama gue sumpek juga ya liatin lo. Udah deh, gak usah nyusahin diri sendiri. Lo ngapain sih? Ngebet banget gangguin orang yang gak mau digangguin sama lo. Gue tahu lo salah. Lo mau nyoba minta maaf. Tapi kalau orang yang kita tuju kagak mau, masa lo mau ngotot, buang-buang tenaga? Udah lupain aja. Toh juga dia juga udah gak bawa kasus ini ke jalur hukum. Dia gak lapor polisi dan damai. Itu pasti juga karena campur tangan bokap lo. Jadi stop ngurusin tuh gigolo. Urusin geng kita yang sekarang hancur berantakan gak kompak. Mencar-mencar kayak gini." Seketika Fana terdiam mendengar ucapan Jambrong dan tak berani melawannya. Bahkan Farhan tak ingin ikut campur urusan internal geng motor keduanya. "Brong, sorry. Gue tahu gue salah. Gue penyebab pecahnya geng kita. Tapi gue mencoba ngehubungin Om Lereng bukan hanya karena urusan kasus." "Terus karena urusan apa?" Karena apa? Karena urusan hati." Dek. Seketika baik Jambrong maupun Farhan terkejut dan saling menatap satu sama lain. Maksud lo? Tanya Jambrong dan Farhan kompak bertanya-tanya. Gue jatuh cinta sama Om Lereng, Jir." Shit. Lagi-lagi keduanya kompak terkejut mendengar pengakuan Fana. Farhan garuk-garuk kepala, sedangkan Jambrong berlari masuk ke dalam kamar Iye. Lalu tiba-tiba kembali dengan membawa cermin dan menunjukkan pada Fana. "Ngaca lo ngaca. Lo ganteng, muda, tajir melintir, icikiwir, cewek banyak. Bisa-bisa hanya lo kecampur sama gigolo bapak lo. Lomo." Fana menggeleng. "Lah, ngapain lo bisa suka sama gigolo? Bukannya lo benci banget sama dia? Lo kenapa sih? Lo mau sama bool yang udah lo bikin rusak sampai hampir mampus? Wah, parah. Han, kayaknya otaknya udah gak ada. Apa kita bawa ke dukun aja ya? Kayaknya dia kesambet. Kalau enggak, pasti kena pelet. Buruan, bawa Fana ke Ustadz biar diruqyah. Kemasukan jin homo kayaknya." Seketika Fana merampas cermin di tangan Jambrong, lalu beranjak dari tempat duduknya, menatap Jambrong lekat-lekat yang membuat Jambrong panik. Tak hanya Jambrong, tapi Farhan siap-siap melerai jika terjadi baku hantam di antara keduanya. Jambrong yang siap sedia itu seketika menarik kerah leher Fana. "Lo mau apa? Gak terima, gue katain homo." Set. Fana tiba-tiba menepis tangan Jambrong di lehernya, lalu cekikikan gak jelas yang membuat baik Jambrong maupun Farhan menatap heran. Hingga kemudian Fana mendorong tubuh Jambrong sampai ke tembok, menahan dadanya. Lalu kini giliran mengarahkan cermin pada Jambrong. "Brong, yang perlu ngaca itu lo, bukan gue. Karena yang homo itu lo, bukan gue." "Lo pikir gue gak tahu? Lo diem-diem suka nyepok Iye." "Waduh, Van. Woi, kenapa kalian belok semua?" HP Fana tiba-tiba saja berbunyi. Salah satu geng motornya si Marco menelponnya. "Siapa, Van?" tanya Jambrong. "Marco. Speaker. Gimana kok? Gawat, Van. Gawat kenapa? Ini gue nelpon lo sembunyi-sembunyi. Si Jambrong kemana sih? Dari tadi gak bisa dihubungi." Seketika Jambrong merampas HP Fana. "Ini gue. Ada apa? HP gue mati. Lagi dicas. Kenapa?" "Gue sama anak-anak gak sengaja ketemu Ye di jalan. Terus si Robi ngotot mau bikin perhitungan sama si Ye. Gue takut Ye dikeroyok." "Dan di mana?" "Ya udah pulang ke rumahnya." "Kalian di mana?" "Di warkop samping pecel lele yang biasanya." Tut.
Macem-macem si Robi. Kalau sampai si Iye lecek dikit aja, gue patahin tuh tulangnya. Brong, tunggu. Ya, seketika Jambrong mengambil HP-nya dan buru-buru pergi menyusul Iye, diikuti Fana dan Farhan di belakangnya. Di pecel lele sendiri, Iye yang merasa terintimidasi itu sama sekali tak takut meskipun harus 1 lawan 3. Namun nyali Iye cukup besar. Kalau lo bikin peraturan sendiri, mending lo keluar dari geng kita. Lo bikin geng sendiri sama Fana sama Jambrong, ucap Robi pada Iye. Lo siapa ngatur-ngatur gue? Lo cuma anggota, dan yang berhak mecat gue itu Denim. Gak usah nunggu Denim mecat gue bisa cabut sendiri. Gara-gara muak lihat kelakuan anggota-anggota bangsat yang gak setia kawan macam lo. Seketika Robi mencekik leher Iye, namun suara motor Jambrong dan Fana keburu datang. Jambrong pun yang turun dan hendak mengajar Robi itu pun ditahan oleh Fana. Brong, tahan. Cabut guys, sebelum anggota kita ketularan sakit homo kayak mereka. Cuy, ucap Robi menyindir sembari meludah yang membuat Jambrong serasa ingin menendang mukanya. Namun kedua tangannya ditahan oleh Fana dan Farhan. Dan begitu Robi dan yang lain cabut, Fana dan Farhan melepas Jambrong hingga kemudian. Ye, lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa, lebay. Lepasin pipi gue, malu. Di rumah Pak Tundra. Ya, di rumah Pak Tundra sendiri, Pak Tundra baru saja sampai rumahnya. Entah mengapa, vibes pulang ke rumah kali ini sangat jauh berbeda dengan vibes saat tadi saat ada lereng. Jika pesawat take off sekitar pukul 7 malam tadi, itu artinya harusnya lereng sudah sampai. Namun entah mengapa lereng belum mengabarinya yang membuat Pak Tundra cemas. Pak Tundra yang saat ini masuk ke kamarnya itu mencoba menelpon lereng. Dan betapa senangnya saat lereng mengangkatnya. Sayang, apa kamu sudah sampai? Kenapa lama tak mengabari Bapak? Sudah dari tadi. Maaf Pak, aku sekarang sedang makan malam bersama klien. Oh, ya sudah. Maaf mengganggu. Tidak apa. Tut. Ya, entah mengapa baru saja ditinggal lereng, Pak Tundra sudah merasa tak nyaman. Rasanya seperti ada yang kurang. Rasa tak enak akibat ulah Fana membuat Pak Tundra merasa amat malu pada lereng. Namun tiba-tiba Pak Tundra mengingat kata-kata Fatur, adik iparnya itu. Jika jangan sampai menyayangi orang lain melebihi rasa sayang pada darah dagingnya sendiri. Dek. Seketika Pak Tundra tiba-tiba saja teringat Bu Tundra. Lalu duduk di tepi ranjang sembari mengambil foto almarhumah. Pak Tundra meneteskan air mata, mengusap foto itu. Hiks, maafkan aku Bu, aku belum bisa menjadi bapak yang baik untuk Fana. Mungkin ini karma yang kuterima. Aku sudah mencoba berubah, tapi aku tidak bisa. Aku iri padamu Bu, aku iri karena aku tak bisa lebih baik darimu. Aku kagum karena kamu mampu keluar dari semua ini. Sedangkan aku masih tak bisa keluar dari lingkaran ini. Dan tanpa aku sadari, jika aku membawa Fana masuk ke dalam lingkaran ini. Tok. Maaf Pak, di bawah ada Mas Fatur. Oh iya Pak. Ya, Pak Tundra pun mengusap air matanya, kemudian turun menemui Fatur yang menemuinya. Malam hari kemudian, ya malam ini, waktu menunjukkan pukul 1 malam. Ye dan Jambrong sudah tidur lebih dulu, sedangkan Farhan dan Fana masih belum tidur. Farhan sendiri kini masih sibuk main game, setelah baru saja selesai sleep call-an bareng crush-nya si Farah. Sedangkan Fana sendiri sampai saat ini belum bisa tidur karena pusing mikirin lereng yang tak dapat dihubungi. Selain menghapus kontaknya, lereng juga tak mau merespon nomor orang tak jelas. Itu karena berkali-kali Fana mencoba menghubungi dengan nomor yang berbeda-beda, bahkan nomor Iye dan juga nomor Jambrong, namun tetap saja tak ada hasil. Fana jadi bingung harus bagaimana agar bisa berkomunikasi dan bertemu lagi dengan lereng. Dengan cara apa? Rasanya baru kali ini Fana dibikin puyeng. Dan ketika Fana sedang pusing memikirkan lereng, ceduk, sialan Farhan, main game ketiduran sampai tuh HP jatuh kena muka gue. Dasar, kelamaan sleep call-an, jadi ketiduran kan? Ya, kini ketiganya pun sudah tertidur. Fana mengintip Jambrong yang tidur memeluk Iye.
Dan anehnya, Iye nyaman-nyaman aja dan gak kebangun sama sekali. Fana yang iseng itu pun diam-diam selfie dengan background Farhan dan Jamrong yang sedang memeluk Iye. Lalu hendak menguploadnya di status WA-nya. Don, ya, Fana pun mengecek statusnya. Namun, saat baru saja mengupload statusnya, baru saja bersamaan dengan Dera yang juga update statusnya. Seketika Fana yang kepo dan penasaran itu mengintipnya. Love you full time, full customer, semangat cuy. Anjir, woi, apaan kan? Ngagetin aja loh. Seketika sukma ketiganya rasanya loncat ketika mendengar teriakan Fana. Om Lereng, mana? Tanya Farhan. Lalu Fana menunjukkan status kaldera pada ketiganya. Ketiganya syok melihat Lereng yang duduk bersama seorang pria di restoran tempat Dera magang. Yes! Semenghindar apapun, kalau emang Om buat Fana, Om gak akan bisa lari dari Fana.